Nah, berikutnya kami persilakan atas nama Saudara Dimas untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dari Remaja Masjid Ar-Rahmah. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai anak muda dalam membentuk akhlak seperti Rasulullah SAW di era digital ini atau di era yang sekarang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai jawabannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Ayat ini Allah turunkan kepada baginda Rasul, kepada Nabi, karena melihat situasi kondisi kehidupan umat yang sudah hampir kehilangan identitas. Sampai Allah nyatakan, katakan dia Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah. Jikalau kalian semua mengaku cinta kepada Allah, mengaku bertauhid, beriman, jadi umat Islam, apa mone zaman sekarang? Zaman Queen ke? Zaman siki? Ini kan zaman digitalisasi. Zaman yang namanya semuanya zaman teknologi. Tidak sedikit orang kehilangan jati diri dan identitas cuma gara-gara terbawa dengan Apakah teknologinya kita salahkan? Nggak boleh, itu alat. Sama juga nih speaker. Ini TV lagi naik bikin siaran. Ini kan teknologi. Apa kita salah ini teknologinya? Tidak. Man behind the gun adalah manusianya di balik senjatanya. Enggak semuanya senjata buat ngebunuh. Dan enggak semuanya peniti buat mengait. Kadang-kadang orang bisa membunuh pakai peniti sama piting. Piting, bu piting, tahu piting? Lidi bisa buat ngebunuh orang. Lalu bagaimana Pak kiprah kita? Disinilah cerdas-cerdasnya kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Indra tadi yang disampaikan. Allah di indra ada 3 komponen indra yang terpenting. Yang pertama, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah kasih pendengaran. Wal absara kasih penglihatan. Wal afidah, Allah kasih hati. Bagaimana kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita? Apakah kita bisa memilihnya? Apakah kita bisa mengikutinya? Maka intinya ada dalam sholat, perlunya hidayah. Orang pinter enggak semuanya benar. Halo? Justru yang nyublak di penjara, yang bikin rakyat susah, emang siapa? Orang pinter. Tuh. Jangan kesinggung. Emang benar. Lalu yang di penjara di KPK apa tukang jamu? Apa tukang sapu? Lah dia semua yang pintar-pintar karena nggak ada hidayah. Susah. Kita yang cuman makan tempe, oncom, gejos. Tahu gejrot. Tapi nggak pernah bikin larat rakyat melarat. Nggak pernah bikin susah orang. Jadi bagaimana tidak mengikutinya? Minta kepada Allah, ya Allah berikan kami petunjuk, biar kami selalu berada di jalanmu ya Allah. Allahumma hdina fiman, wa'afina fiman, wattawallana fiman, wabarik lana fima. Saya mau tanya, ibu bapak makan minta kenyang, minta berkah? Minta berkah, bukan minta kenyang. Makanya doanya Allahumma barik lana. Bukan minta kenyang, belum tentu orang kenyang bisa ngaji. Malah kadang-kadang kekenyangan di pengajian pada nguap. Ya Baya. Berkah biar kata-kata nggak dikasih berkat nih ngaji di mari nggak ada berkat nih Bu, nggak ada. Tapi alhamdulillah kelihatannya cerah ceria. Iya. Apalagi yang pakai jilbab merah, buduh merona wajahnya. Karena ada hidayah. Ada hidayah dari Allah. Enggak semuanya orang bisa sholat. Enggak semuanya orang bisa benar.
Benar manusia, baik manusia karena hidayah. Pamannya Nabi Abu Thalib wafat meninggal dunia sampai ditongkrongin sama Nabi karena hidayah yang Allah belum turunkan. Gak mampu terang-terangan mengucap 2 kalimat syahadat. Sampai Nabi nangis keluar air mata. Ini paman saya yang mendukung saya, memperjuangkan saya. Turun ayat innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Semuanya tergantung hidayah Allah. Karena itu kita berusaha mencari hidayah. Masukin anak ke sekolah agama biar apa? Biar dapat hidayah. Biar kata emaknya nggak bisa ngaji, kali-kali anak kita bisa ngaji. Amin. Amin. Ntar kan kita kalau mati bisa diajiin. Mau mati kagak diajiin? Kucing loh. Baik, Masya Allah Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah melengkapi jawaban atas di segmen ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami akan tayangkan tausiah yang disampaikan langsung dari Kompleks Masjid Al-Aqsa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dengan tema hikmah dan keajaiban perjalanan malam Rasulullah SAW. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.